Shalom saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, apa kabar saudara? Ya, saya percaya semua anugerah Tuhan itu selalu berlimpah bagi hidup kita semua. Amin. Nah, malam ini saya akan ajak kita semua merenungkan sebuah kebenaran, yaitu kuncinya adalah keintiman. Ya, kuncinya adalah Anda dan saya intim. Intimacy is the key. Ini dalam serial dari tema dari tahun ini, yaitu Life and Beyond series. Saudara, jadi kalau saudara dan saya mau menghidupi apa yang disebut dengan Yohanes 10 ayat 10, ia datang untuk memberikan hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Nah ini, saudara, di dalam kelimpahan ini nggak mungkin terjadi kalau kita nggak melekat sama dia. Amin. Ya, kalau nggak melekat sama sumbernya, saudara, ya, itu kita nggak bisa apa-apa, saudara. Ya, saya kasih dasar yang akan saya pakai adalah ayat Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Ya, intimacy is the key judulnya, saudara. Ya, Yohanes 15 ayat 4 dan 5 bilang apa? Jadi kalian harus tetap dalam kesatuan hidup denganku. Lihat saudara. Kalian harus tetap dalam kesatuan hidup denganku. Karena aku tetap dalam kesatuan hidup denganmu. Karena seperti ranting yang terputus dari pokok anggurnya, tidak akan menghasilkan buah. Ya. Maka hidup kalian tidak akan berbuah kecuali, sekali lagi saya bilang, hidup kalian tidak akan berbuah kecuali kalian menjalani hidup dengan menempel sangat erat pada hidupku. Saudara, saya kasih tadi Ernie nayangin dulu dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 4. Anda perhatiin ya. Ada perumpamaan yang Yesus ajarkan, ya, bahwasanya dialah pokok anggurnya dan Bapa di surga adalah pengusahanya. Nah, tapi kalau Anda lihat di sini, saudara, ya kan, dia mulai menjelaskan kalau kita tidak melekat sama dia, nempel sama sumbernya, itu tidak akan berbuah, saudara. Maka hidup kalian tidak akan berbuah kecuali kalian menjalani hidup menempel sangat erat pada hidupku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kalian ranting-rantingku. Ketika kalian hidup menyatu denganku sebagai sumber kalian, buah melimpah akan mengalir dari dalam diri kalian. Tetapi ketika kalian hidup terpisah dariku, kalian tidak berdaya. Saudara, ya, kalian tidak berdaya kalau kita tidak melekat. Saudara, yang saya kasih hari-hari ini terus terang saya bilang, kalau hidup kita tidak nempel sama sumbernya dengan sangat erat, ya, maka yang terjadi apa? Kita tidak bisa berbuah dengan optimal. Daniel Kolenda menjelaskan ayat ini dengan indah, saudara. Kalau Anda yang belum kenal dia itu adalah penerus dari pelayanan yang dibangun oleh Pendeta Reinhard Bonnke. Saudara, Pendeta Reinhard Bonnke ini orang Jerman yang bangun pelayanannya di Afrika, saudara. Yang bertobat karena dia itu jutaan. Saudara. Dan dia bilang, si Daniel Kolenda ini, orang bisa tetap sepertinya berbuah di luar Tuhan, tapi akan sia-sia.
ya akan sia-sia. Tapi kalau Anda dan saya melekat sama dia, hidup kita akan berbuah dengan lebat. Saudara yang saya kasihi, yang dimaksud melekat itu kayak apa sih? Ayat 9 dan 10 berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Ya, tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggal, beralamat, nempel di dalam kasih Tuhan. Saya nggak bosan-bosannya saudara baca ayat ini, saudara. Ayat 10 bilang, jikalau kamu menurut perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Saudara, kalau kita tinggal di dalam kasihnya, ya, maka kita akan mengalami yang namanya damai sejahtera, sukacita, ya, semua yang bersumber dari Tuhan, saudara. Yang disebut Filipi 4 ayat 8, semua yang baik, semua yang mulia, dan seterusnya itu. Saudara, saya cuma bayangin satu hal itu, saudara. Kalau ada pohon, ada rantingnya, ya, ada rantingnya. Rantingnya ini kalau copot dari pohonnya, ranting ini tidak akan menghasilkan buah. Bunga aja enggak. Saya kasih, kalau bunga yang nempel di pohon itu dicabut, mau dibikin karangan bunga yang indah, itu bisa bertahan nggak lama, saudara. Kadang-kadang malah harus dicelup ke dalam air supaya dapat nutrisi. Tapi itu pun, saya omong sekali lagi, itu pun tidak maksimal. Beda kalau nempel sama pohonnya sendiri. Nah, begitu juga dengan Anda dan saya. Kita ini diciptakan segambar serupa dengan Allah. Ya. Dan kita harus semestinya nempel sangat erat dengan dia. Jangan lepas, saudara. Ya. Anda lihat di ayat 4, saudara, ya. Ya. Karena aku tetap dalam kesatuan hidup denganmu. Jadi posisi Tuhan itu selalu pengennya nempel terus. Bukan keluyuran, tapi posisi kita yang seringkali keluyuran. Ya. Lihat, saudara. Jadi kalian harus tetap dalam kesatuan hidup denganku. Karena aku tetap dalam kesatuan hidup denganmu. Kita seringkali, saudara, ya, kalau lagi seneng, keliwatan bisa lupa Tuhan. Kalau lagi ada gangguan-gangguan, kita bisa lepas juga dari Tuhan. Nah, mulai hari ini saya minta dengan sangat, saudara, belajarlah untuk tetap melekat. Supaya apa? Supaya apapun yang terjadi, saudara, kita terus akan berbuah. Amin. Saudara yang saya kasih, saya baru balik tadi habis tugas, saudara, ya, dari kota Bandung, ya, sama anak-anak. Biasanya saya bawa mobil, tapi kali ini anak-anak bilang jangan. Saya disuruh naik kereta cepat, saudara. Memang keren sih. Ya, saking cepatnya sampai kadang-kadang mau nikmati istirahat aja nggak bisa, saudara. Ya, karena pendek banget waktunya. Ya, Jakarta sampai Padalarang, saudara, itu setengah jam. Ya, really setengah jam, saudara. Nah, tadi waktu saya pulang dari Padalarang ke Jakarta, saya sempat nanya petugasnya. Ya, karena untuk membuka check-in tiketnya aja, maksudnya waktu kita mau masuk, yang ngetap pintunya yang supaya bisa dibuka, itu semua komputer. Nah, sempat tanya sama petugasnya sebelum kereta datang, saya bilang, Mas, ini jamnya selalu tepat ya? Iya. Ya, terus saya bilang, dulu pernah ada gangguan katanya. Oh iya, saudara. Ya. Jadi kalau
kalau ada gangguan cuaca, ya, atau gangguan benang layangan yang mengganggu kabelnya ini, itu kecepatannya bisa terganggu. Ya, ketika konektivitas antara si kereta dan sumbernya ini terganggu, saudara, kereta ini nggak bisa jalan dengan kecepatan maksimal. Ya. Nah, saya cuma bayangin, saudara, kalau Anda dan saya terus melekat, harusnya kita akan jalan dengan kecepatan yang baik. Amin. Saat ini kereta itu bisa dipacu dengan 350. Tapi dunia teknologi kereta lagi ngebut lagi. Ya, mereka ingin maju sampai 1000 kecepatannya, 1000 kilo per jam. Nah, kalau 1000 kilo per jam rasanya nggak mungkin Jakarta-Bandung, saudara. Ya, cuma beberapa menit, ya nggak lucu lah, saudara. Ya, nah, 1000 kilo bisa terlaksana dengan cara apa? Nggak boleh ada gangguan. Ya, keretanya harus ngambang, supaya nggak ada gangguan gesekan. Keretanya harus ditaruh, dimasukin di dalam tabung, saudara, hyperloop. Supaya udaranya bisa vakum. Nggak ada gesekan juga. Nah, demikian juga dengan Anda dan saya. Kalau kita tidak ada gangguan hubungan kita dengan Tuhan, artinya apa? Anda dan saya terus melekat sama Dia. Maka saya percaya, saudara, Anda dan saya akan berbuah banyak. Setuju? Amin. Nah, sekarang kita lihat beberapa contoh. Yang pertama adalah Yusuf. Saudara, kita tahu Yusuf ini Tuhan pilih, dan karena dia cerita mimpinya yang luar biasa, ya luar biasa, cukup aneh juga sih. Ya, akhirnya saudara-saudaranya iri hati, dan apa, saudara? Dan dia dijual. Dimasukin sumur dulu, terus dijual. Terus, ternyata dibeli, saudara. Ya, karena dia dibeli sama orang Mesir, yaitu seseorang yang namanya Potifar. Ayat 2-4 berkata apa? Hadirat Yahweh menyertai Yusuf, dan dia menjadi sukses ketika tinggal di rumah tuannya yang orang Mesir itu. Lihat, saudara. Tuannya orang Mesir, tapi Yusuf disertai sama hadirat Tuhan. Penerjemah The Passion milih kata Yahweh. Kenapa? Karena arti kata nama Yahweh itu keren, saudara. Ya, ingat baik-baik ya. Kalau Anda ikut School of the Word, ini dijelasin dengan detail. Tapi nggak apa-apa, kali ini saya jelasin singkat aja. Nanti rencana segera, dan nanti saya bikin lagi School of the Word. Jadi yang belum pernah ikut, sebaiknya ikut. Ya. Nah, 12 sesi, Bapak Ibu. Nah, satu sesi hampir 2 jam, dan isinya adalah ayat semua. Dan kita belajar kebenaran-kebenaran itu. Nah, saudara, nama Yahweh itu artinya, YHWH itu artinya ada. Sang ada. Ya. Nah, sang ada ini, Yahweh ini punya karakter selalu. Makanya kalau saudara-saudari tahu ada Yahweh atau Yehova Jireh, itu artinya sang ada yang selalu mencukupkan, selalu menyediakan. Kalau Anda tahu kebenaran yang menyatakan Yehova Rafa atau Rofeka, itu sang ada yang selalu, ya, selalu menyembuhkan. Rafa itu penyembuhan. Kalau Anda ngerti Yehova Rohai, ya, itu Rohai itu gembala. Sang ada yang selalu jadi gembala. Nah, saudara, nama-nama Tuhan, ya, nggak ada yang yang bilang
Yehova serem, Yehova horor apalagi. Nggak ada, saudara. Ya, nanti sang ada yang selalu horor, nah itu repot, saudara. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan, ya rasanya minggu lalu kita belajar dari anak rohani saya, Susi ya, Priscilla. Nah, dia banyak ngeluarin ayat-ayat tentang iman dan anugerah, saudara. Ya, isinya ayat semua, saudara. Nah, itu penting karena yang punya kuasa itu ayat. Firman Tuhan yang ada kuasanya, bukan omongan kita. Setuju ya? Ya, firman-Nya yang punya kuasa. Nah, saya lanjut, saudara, yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau Anda lihat lanjutannya lagi, ya ayat 3, ketika tuannya menyadari bahwa hadirat Yahweh menyertai Yusuf dan menyebabkan segala yang dilakukannya berhasil. Saudara lihat baik-baik ya. Tuannya sampai menyadari, si Potifar ini sampai sadar bahwa hadirat sang ada ini ya menyertai Yusuf dan menyebabkan segala yang dilakukannya berhasil. Yusuf menjadi kesayangan Potifar dan dengan cepat Yusuf mendapat kenaikan jabatan, menjadi pengawas atas rumah Potifar dan bertanggung jawab atas segala milik tuannya. Lihat saudara, atas segala milik tuannya dia berkuasa. Ya. Ayat 5, sejak Potifar menuju Yusuf menjadi penguasa atas seisi rumahnya, Yahweh memberkati urusan-urusan Mesir karena Yusuf. Ya, sejak Potifar menempati yang segala di bawah Yusuf dan di bawah tanggung jawab Yusuf, saudara, ya, saudara lihat urusan-urusan Mesir karena Yusuf, saudara, diberkati. Berkat Yahweh ada atas segala milik Potifar, keuangannya meningkat, hasil panennya berlimpah, dan binatang-binatang ternaknya bertambah banyak. Ya, ini sepertinya binatang-binatangnya tidak terjadi kemandulan, saudara. Ya, jadi benar-benar beranak-anak, bertambah-tambah terus berkembang. Hasil panennya juga tidak kena hama. Saudara. Keuangannya meningkat. Kenapa? Karena adanya sang ada. Kebayang ya saudara ya? Yahweh Jireh. Sang ada yang selalu menyediakan. Ini melipat gandakan semuanya ini, saudara. Ya, saudara. Sang ada yang luar biasa ini yang selalu ini menyebabkan semua itu loh. Panen berlimpah, keuangan meningkat, binatang berkembang biak, bertambah banyak. Maka Potifar menempatkan segala yang dimilikinya di bawah penguasaan Yusuf dan di bawah tanggung jawab Yusuf. Potifar tidak perlu memikirkan apapun yang lain kecuali apa? Memutuskan apa yang ingin dimakannya. Jadi Potifar udah tidak perlu mikirin apa lagi yang lain, saudara, karena semua diserahin ke dia. Ya, dia cuma mikirin apa yang harus dimakannya. Ini lihat, ketika Yusuf intim dengan Tuhan, hasilnya keren banget. Berikutnya saya ambil contoh dari Daniel. Ya. Ya, dari Daniel 2 ayat 19 sampai 20. Ya, ini ceritanya tentang Daniel sebagai orang buangan. Ya, Anda harus baca kitab Daniel dari pasal 1 ya. Jadi Israel waktu itu dijajah sama Babel, ya, dan Babel, ya kan, rajanya minta supaya dipilih anak-anak muda yang brilian, yang pintar-pintar, yang perawakannya keren, saudara, dibawa ke kerajaan Babel untuk dilatih, dididik, dan setelah itu dijadiin para penasehat raja. Ya, dan di antara para anak-anak muda Yahudi itu yang tersebutkan, yang terceritakan itu ada 4. Ya, kita kenal dengan namanya Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Saudara, ini mereka keren semua, saudara. Ya, bahkan ketika mereka tidak mau makan makanan sang raja, saudara, jadi mereka makan makanan biasa, mereka pinternya 10 kali lipat dari yang lain. Kenapa? Karena sang ada menyertai dia. Saya kasih
Ya, kalau Anda lihat tiba-tiba raja bermimpi dan minta para penasehatnya ini untuk menafsirkannya. Tapi sang raja waktu itu Nebukadnezar ini memang keliwatan, saudara. Dia yang punya mimpi, terus ditanyain mimpinya apa, suruh cerita kagak mau. Nah, orang yang nggak bisa nafsir malah mau dibunuh. Nah, gimana mimpinya ceritanya apa kagak ngerti, saudara. Orang diceritain mimpinya aja belum tentu bisa nafsir dengan benar. Ini mimpinya ceritanya kagak dikasih tahu, sekarang suruh nyeritain mimpinya apa dan tafsirannya apa. Nah, ini ngajak cari perkara sih. Tapi Alkitab menulis, saudara, kalau Anda lihat kisah Daniel ini, Daniel Tuhan bawa, saudara, sampai bisa menjadi penasehat dan bisa menjadi orang penting bagi 4 raja. Ya, Nebukadnezar dan penggantinya Belshazzar, terus berikutnya lagi, ya, ada yang dari kerajaan Media Persia, ya, dan selanjutnya lagi adalah Koresi, saudara. Ya, saudara, saya kasih. Semua ini terjadi karena Daniel melekat sama Tuhan. Amin. Sering saya kasih, ya. Jadi setelah Nebukadnezar, Daniel ada di sana. Zaman Nebukadnezar, Daniel di sana. Zaman berikutnya Raja Belshazzar, Daniel ada di sana. Berikutnya lagi dari Media Persia, Darius, Daniel ada di sana. Berikutnya lagi dari Media Persia, Koresi, Daniel juga ada di sana. Nah, saudara, Daniel 2:19-20, Daniel berdaya bilang sama orang di kerajaan itu, tunggu, dia minta waktu. Dan di sini tulis, dia akan berdoa dan malam itu Allah dengan jelas menyingkapkan kepada Daniel dalam penglihatan di malam hari. Misteri mimpi itu. Kemudian Daniel memuji Allah di surga dengan berkata, terpujilah kiranya nama Allah. Biarlah namanya dipuji untuk selama-lamanya. Sebab hikmat dan kekuatan adalah miliknya. Amin. Ya, di tengah malam, saudara. Misterinya, mimpi itu, isinya maupun artinya, Tuhan berikan kepada Daniel. Kalau Anda lihat tadi kejadian 39, itu tentang Yusuf, juga Yusuf di lanjutan ceritanya juga punya kemampuan ekstra, saudara, untuk menafsir mimpi. Nah, ini yang disebutkan dengan life and beyond, saudara. Ya, anak-anak Tuhan kalau melekat sama Tuhan pasti punya kemampuan ekstra untuk bisa mencari solusi atas segala yang terjadi di dunia ini. Siapa yang setuju sama saya? Amin. Saya ulangi lagi ya. Anak-anak Tuhan kalau melekat sama Tuhan, seyogianya dan seharusnya akan menjadi jawaban dari setiap problematik yang ada di bumi ini. Amin. Ya. Cuman kita sering lupa, syaratnya apa? Nempel. Amin. Ya, nempel, saudara. Ya, beneran nempel. Nah, Daniel 5 13-14. Ini zaman berikutnya, Raja Belshazzar. Lalu Daniel dibawa ke hadapan Raja Belshazzar, dan Raja bertanya kepada dia, jadi engkaulah Daniel dari kaum bangsa buangan Yahudi yang dibawa pendahuluku ke sini, dari Yehuda. Saudara, dia itu buangan, saudara, tapi prestasinya bukan sembarangan. Bukan ecek-ecek, saudara, bukan abal-abal. Ya. Aku sudah banyak mendengar tentang kamu, kata si raja. Aku diberitahu bahwa kamu memiliki roh Allah dan bahwa kamu memiliki pewahyuan ilahi. Memiliki pewahyuan yang ilahi, wawasan yang tinggi, dan hikmat yang luar biasa. Saudara,
Ini yang harusnya terjadi di dalam Life and Beyond. Ini yang sebenarnya ditulis. Aku datang untuk memberi kamu hidup dan memberi hidup dalam segalanya, dalam kelimpahannya. Melebihi dari yang kamu harapkan. Dan saya berdoa supaya anak-anak Tuhan kita semua ini, dari Reva dan semua yang dengar ini, dari teman-teman kita semua, ya, ketika Anda justru dihadapkan pada kesulitan yang rasanya, waduh, ini manusia biasa mana mungkin, nah justru itu tantangannya, Anda mungkin lakukan. Kenapa? Karena Sang Ada yang menyertai Anda. Amin. Jadi kalau ada tantangan, jangan bilang, aduh Tuhan kok tega-teganya ya. Ya, yang aku dikasih bagian kerjaan kok rasanya yang nggak masuk akal. Ya, aku dikasih target yang nggak masuk akal. Mana mungkin. Ya, di dalam WA pribadi saya kadang-kadang ada di anak-anak di sini yang kadang-kadang, aduh ini gimana ya targetnya segini gede. Saya cuma bilang melekat sama Tuhan. Karena kalau kita marah-marah, nggak ada gunanya, saudara. Betul Pak, betul. Nah, saudara, Daniel itu memiliki roh yang demikian. Anda, kita semua memiliki roh yang demikian juga. Alkitab menjelaskan, saudara, ketika Yesus akan disalib dan setelah itu nanti akan mati dan bangkit dan pulang ke surga, dia bilang, aku akan mencurahkan rohku. Amin. Akan jadi penasehat, akan jadi penghibur, akan menjadi pengajar, dan yang terus menyertai. Saudara, saya kasih Daniel 6. Ya, ini zamannya Darius. Ayat 3. Daniel memiliki roh yang luar biasa dan memiliki kualitas yang istimewa. Lihat saudara, rohnya luar biasa, kualitasnya istimewa. Dia sangat menonjol di antara semua apa? Semua pejabat kepala dan gubernur itu, sehingga Darius bermaksud mengangkatnya untuk memerintah seluruh kerajaannya. Oleh sebab itu para pejabat kepala dan para gubernur itu tergerak untuk mencari alasan demi menjatuhkan Daniel sehubungan dengan urusan pemerintahan. Tapi karena dia dapat dipercaya, tidak ada yang dapat menemukan kekurangan atau kesalahan apapun pada dirinya. Saudara, tidak ada yang bisa nemu, saudara. Juga tidak didapati oleh mereka kelalaian atau kekhilafan apapun. Lihat saudara ya, semuanya sempurna, perfect. Ya. Ayat 5, ya, akhirnya, ya, di ayat 5 ditulis, akhirnya para penuduhnya berkata di antara mereka sendiri, kita tidak akan pernah menemukan dalih untuk menjatuhkan Daniel kecuali terkait ketaatannya kepada hukum Allah. Dengan kata lain, kita tidak bisa menemukan kekurangan atau kesalahan apapun kecuali kemelekatannya dia, nempelnya dia itu, keintimannya dia dengan Tuhan. Nah, disinilah mulai dikebuk, saudara. Karena nantinya akan dibikin peraturan bahwa tidak boleh nyembah yang lain kecuali si raja. Ya, nah, jelas saudara, Daniel tidak akan melakukan pelanggaran kepada Tuhannya. Karena dia memang nempel terus. Amin. Nah, singkat cerita kita tahu dia dihukum. Dimasukin gua singa. Ya, singanya bukan sesingaan, bukan. Singa beneran. Yang kelaparan katanya. Tapi ternyata singanya jadi temenan sama Daniel. Halo? Kok bisa ya? Ya karena itulah hebatnya Daniel, saudara. Ya. Hebatnya Daniel kenapa bisa begitu, Pak? Karena dia disertai oleh Tuhan.
Ya kan? Anda ingat manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah untuk berkuasa atas segala ciptaan. Setuju ya? Setuju ya? Jadi memang normalnya sebenarnya singa pun takut sama Daniel. Ya. Saudara, kadang-kadang saya juga bayangin, saudara. Kalau kita mundur zamannya Nuh, saudara. Kejadian berapa tuh ya? 7 kalau nggak salah. Kisah Nuh. Itu Nuh harus menyelamatkan keluarganya Nuh, naik bahtera, dan semua spesies. Ya, makhluk-makhluk. Kebayang ya, saudara. Kapalnya Nuh, saudara. Ya, kalau disuruh dimasukin, ya kalau binatangnya cuma kucing, anjing, segala sepasang-sepasang sih masih oke, saudara. Lah kalau yang masuk engkongnya kucing, saudara, ya. Tadi saya lihat Johan kayaknya mainan piaraan tadi tuh. Ya, tuh. Nah, tapi itu bukan engkongnya kucing. Nah, kalau yang digendong engkongnya kucing urusannya bukan guyonan, saudara. Ya. Nah, saudara lihat ya, bagaimana kebenaran itu. Nah, ini loh yang saya selalu istilahnya amazed sama Tuhan itu kenapa? Dia tuh Tuhan yang sangat konsisten. Ya, saking konsistennya dia tidak bilang gini loh, tidak bilang gini. Oh, kalau yang kayak gini kasusnya beda. Jadi ini ada syarat dan ketentuan berlaku. Enggak ada loh, saudara, enggak ada. Ya. Nah, singkat cerita dia dihukum, saudara. Tapi Tuhan menyertai dia. Sadrak Mesak Abednego juga Anda tahu sendiri kan. Dia dimasukin ke dapur api, yang gendong mereka mendekati aja, saudara, itu nggak tahan panasnya dan mati. Tapi yang digendong di dalam malah jalan-jalan juga. Tidak cuma 3, tapi 4. Saudara lihat ya. Nah, saudara saya kasihi, ya kan. Yang berikutnya lagi saya bahas tentang Daud. Nah, sebenarnya ada banyak, saudara. Ya. Tapi saya hanya lihat mau aja ambil 3 ayat aja, saudara, tentang Daud. Karena dia punya budaya apa? Budaya intim sama Tuhan. Ya, kalau Anda lihat Daud nih, siapa sih Pak? Saudara, Daud ini, ya ini orang yang tertolak sebenarnya. Ingat ya waktu Isai dipomongin Samuel, kumpulin anak-anakmu laki-laki karena salah satunya ya aku akan lakukan sesuatu. Anaknya berbaris satu-satu dihadepin, saudara, di show off gitu. Nggak ada satupun yang diterima, saudara. Akhirnya Samuel bilang, inikah anakmu semuanya, saudara? Puji Tuhan, Samuelnya ini nggak pekok, saudara. Pekok itu apa sih, Pak? Pekok itu nggak denger dan bingung, saudara. Enggak, dia itu benar-benar ngerti. Ya, Tuhan bilang aku nggak mau yang ini. Ada Samuel bilang, inikah? Oh enggak, ada satu lagi yang ketinggalan. Di mana? Oh dia sedang mengembalakan domba. Panggil. Kita nggak akan duduk makan sebelum dia datang. Nah yang unik, saudara, jadi saya dulu bayangin, saudara. Ini manggil dari padang pengembalaan ke kota berapa lama ini? Ya kan zaman dulu belum ada wus, saudara ya. Ya, mentang-mentang barusan naik wus jadi agak norak dikit, nggak apa-apa lah. Ya kan. Nah, saudara, ternyata ya itu Samuel memang datang ke kota Bethlehem. Dan kita tahu Yesus dilahirkan di Bethlehem, betul ya? Di kandang, sebenarnya bukan kandang itu, saudara. Itu di tempat pekerjaannya para gembala. Saudara, jadi si gembala-gembala yang dikasih tahu pemberitaan tentang jangan takut sebab juru selamat datang itu memang ada di padang gembalaan yang diduga adalah lokasinya Daud dulunya menggembalakan domba.
Nah, jadi konsistensinya Tuhan itu loh, saudara lihat. Ya, jadi ketika itu dipanggil, saudara, ya kan Daudnya datang dan ternyata katanya imut-imut kemerah-merahan. Tapi jangan bayangin imut-imut kayak kita bayangin kita ya, saudara ya. Karena saya pernah lihat di Israel, saudara, di private museumnya Daud, David's private museum, saudara. Itu ada orang keturunnya Daud nomor berapa ratus itu, saudara. Itu bikin museum nggak gede sih. Ya, itu ada barang-barangnya Daud, termasuk ada kursinya Raja Daud. Saudara, kursinya bukan dingklik, saudara ya. Ya kan, bukan kursi plastik kecil gitu, bukan, saudara. Kursinya gede. Jadi nggak mungkin sekecil yang kita bayangin gitu loh. Nah, saudara, jadi Daud yang nggak jelas, saudara. Karena Alkitab nulis, saudara-saudaraku pun menghindari aku. Dia tuh tertolak, saudara. Tapi Tuhan angkat. Nah, Mazmur 16 ayat 11. Ini dia tulis. Karena engkau membawakan kepadaku pewahyuan berkesinambungan tentang kehidupan kebangkitan, jalan menuju kebahagiaan yang membawaku berhadapan muka denganmu. Saudara lihat nih, pewahyuan berkesinambungan. Anda lihat ya, Daniel itu dikenal juga memiliki pewahyuan ilahi. Daud juga dikenal memiliki pewahyuan ini, saudara. Karena apa? Dia sering tenggelam, sering berendam dalam kasih Tuhan. Ini Anda dan saya tidak mungkin bisa mendapatkan pewahyuan yang terus-menerus kecuali menyediakan waktu untuk duduk diam di hadirat Tuhan. Betul? Ya, menyediakan waktu untuk melekat terus sama Dia, saudara. Bahkan Daud, saudara, ya di Mazmur 27 ayat 4 dan 6, kalau Anda lihat Mazmur 23 itu bahasa Inggrisnya bilang the Lord is my shepherd, I shall not want. Aku nggak pengen apa-apa lagi, tapi Mazmur 27 ayat 4 sampai 6 dia bilang, inilah satu hal yang kurindukan dari Allah, satu hal yang kucari di atas semua yang lain. Aku menginginkan hak istimewa, privilege, saudara. Hak istimewa apa? Tinggal bersamanya di setiap waktu dalam rumahnya. Menemukan keindahan wajahnya, penuh dengan kekaguman, bergembira dalam kemuliaan dan anugerahnya. Aku ingin menjalani hidupku sangat dekat dengannya, sehingga dia senang kepada setiap doaku. Amin. Saudara yang saya kasihi, lihat baik-baik ini ya. Daud itu punya keinginan untuk selalu ada di dalam hadiratnya, memandang wajahnya, ya, memandang wajah Tuhan, saudara. Jangan bilang memandang wajahmu, rasakan seremmu, enggak, saudara. Memandang wajahmu, ya, saudara. Jadi tadi Marta, istri dari Pak Rudi, saudara, ketua Yayasan Reva, dan Marta ini pendoa saya, pendoa kami, itu dapat kata his beauty, ya, keindahannya, saudara. Daud itu senang baca ini, saudara. Daud itu senang melihat wajah Tuhan, keindahannya, kecantikan, keindahannya semua. Nanti kalau ngomong kecantikan dikira Tuhan itu cewek lagi. Ya, maksudnya adalah keindahannya benar-benar. Kemuliaan Tuhan itu all of his goodness, saudara. Semua kebaikannya. Ayat 5-6, dalam perlindungannya pada hari kesusahan, di sanalah kamu akan menemukan aku. Karena dia menyembunyikanku di sana dalam kekudusannya. Jadi Daud itu kalau ada apa-apa selalu berlindung di dalam kasih Tuhan. Ya, dia telah menyelundupkanku tempat rahasianya di mana aku tetap aman. Tidak terjangkau oleh semua musuhku. Ini yang Anda sering baca, Mazmur 91 ayat 1. He who dwells on the secret place of the Most High. Tempat rahasia. Tidak terjangkau oleh semua musuhku.
Dan sekarang dengan kemenangan aku akan bawa persembahan pujianku kepadanya. Menyanyi dan bersorak-sorai. Dengan sukacita yang meluap. Iya, dengarlah. Dan kamu dapat mendengar suara riuh, sorak-sorai pujianku kepada Tuhan. Daud, ini termasuk orang yang budayanya, saudara. Kebiasaannya itu adalah ngapain? Melekat sama Tuhan. Amin. Di dalam dia tenggelam, soak in his love. Sebentar lagi kita akan soaking, saudara, sebentar. Ketika Anda soaking, nanti akan Anda diputarin lagu. Anda ikut nyanyi boleh, tapi saya sarankan untuk Anda tenggelam dalam kasihnya, lihat teksnya, saudara penuhi pikiran ini dengan kasih Tuhan, dan Anda akan rasakan sesuatu yang beda. Pasti akan ada dapat sesuatu nanti dari Tuhan. Amin. Buka hatimu, kita akan soaking. Silakan Reni.
Wonderful Counselor, Almighty God, oh Prince of Peace, and Emmanuel, oh, we worship you. Yeah. Come on, just lift your hands this morning. Just magnify his name. Oh, we worship you. We lift our hands and our voices. Magnify your holy name. Oh, from the depths of our souls. And we give you all the glory, God. Oh, la, la. We put our hope and our trust in you. Oh, 'cause hallelujah, our God reigns. Oh, hallelujah, our God reigns. Oh, hallelujah, our God reigns. Forever all my days. Oh, hallelujah. All my days, hallelujah. Forever and all my days, hallelujah. Forever and all my days, hallelujah. Sudah lihat, ketika Anda berendam, saya percaya pasti terjadi sesuatu yang sedang Anda alami. Amin. Saudara yang saya kasihi, saya ingin ajak Anda renungkan bagaimana Tuhan itu menghargai akan keintiman. Kita lihat ayat berikutnya ini, Matius 7. Silakan Edgar. Nanti lihat Matius 7, Anda bisa lihat, saudara. Ketika murid-murid bertanya, ya, kriterianya yang Tuhan punya itu kayak apa? Nah, Tuhan nyatakan ini ya, dua-dua. Pada hari penghakiman banyak orang yang berkata padaku, Tuhan, Tuhan, tidakkah engkau ingat kepada kami? Bukankah kami bernubuat dalam namamu? Bukankah kami mengusir setan-setan dan melakukan banyak mujizat demi namamu? Tapi aku akan harus berkata pada mereka, pergilah dari hadapanku, kamu para pemberontak yang tidak mengenal hukum. Aku tidak pernah menyatu dengan kalian. Saudara yang saya kasihi, ayat yang 22 itu bicara tentang orang-orang yang melayani Tuhan dan menjalankan karunia-karunia. Ingat, karunia ini gift, saudara, pemberian. Jadi kalau kita memang berjalan di situ, memang ini sudah seyogyanya. Ya, normalnya kita melepaskan karunia-karunia ini untuk dinyatakan manifestasinya. Tapi Tuhan minta kita menyatu dengan kalian. Kita menyatu dengan Dia. Kita melekat dengan Dia seperti tadi saya bilang, pokok anggur dan pohonnya, supaya buahnya keluar. Jadi pengertian menyatu itu melekat tadi itu, saudara. Di dalam keintiman, Tuhan sangat menghargai keintiman. Amin. Bahwasanya kita berkarunia itu harus, ya, karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya di bumi seperti di surga. Amin. Tapi bahwa Tuhan minta hidup kita pribadi itu nempel pada pokok anggurnya. Amin. Saya berdoa supaya Anda dan saya bisa ngerti kebenaran ini. Dan lanjutannya apa? Lanjutannya kita akan lihat. Haleluya, our God reigns. Tuhan kita akan memerintah. Mari, buka hati saudara, siapkan perjamuan kudus saudara.
Ya, dan sebelum mulai, saja Anda lihat baca ayat yang selalu menjadi salah satunya menjadi favorit saya juga. Ya nggak cuma ini, banyak ayat jadi favorit saya. Nah, di sini Tuhan Yesus katakan, orang yang makan tubuhku dan minum darahku, tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Lihat saudara, barang siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Amin. Saudara, jadi kalau Anda dan saya makan tubuhnya, yaitu roti yang kita makan sebentar lagi, dan minum darahnya, itu kita tinggal di dalam dia, dan dia di dalam kita. Buka hatimu, saudara, kita siapkan untuk makan perjamuan. Ayo, kita lihat firman-Nya. Ayo, saudara. Sorry. Tadi roti saya ketumpahan, saudara. Maaf. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan yang mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang saya kasihi, ayo buka hati saudara. Kita melakukan ini bukan karena ritual atau kebiasaan, tapi karena kebenarannya adalah peringatan akan dia. Kebenarannya adalah kalau kita makan tubuhnya dan minum darahnya, kita menyatu dengan dia dalam keintiman. Kebenarannya adalah oleh bilurnya kita semua sembuh. Kebenarannya adalah apa? Perkataan dia sudah selesai, semuanya selesai. Tidak boleh lagi ada hal-hal lain. Dari sini akan saya katakan terobosan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Semuanya kembali sempurna. Di dalam nama Yesus Kristus kita makan tubuhnya bersama-sama. Haleluya. Ayo kita makan. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah kebenarannya, kita minum darahnya. Kita menjadi satu dengan dia, DNA Kristus ada di dalam kita, darah Kristus mengalir dalam kita, dan kita semua menjadi satu keluarga. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita minum. Haleluya, silakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan buat semua anugerah-Mu. Makasih buat semua karya-Mu. Engkau selesaikan dengan sempurna. Dan kami percaya, selanjutnya hidup kami akan terus belajar untuk melekat pada. Makasih Bapa, makasih Tuhan Yesus, makasih Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami serahkan semuanya. Haleluya. Amin.